Shalom teman-teman semuanya. Kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali, kita bisa memuji nama Tuhan. Itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Allah kami yang baik, maha pengasih, maha penyayang. Tuhan, terima kasih atas kesempatan anugerah yang kau berikan kepada kami. Sampai pada hari ini kami bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Itu tak lepas dari kasih karunia-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kiranya kau berikan kami kemampuan terbaik, waktu yang terbaik untuk kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, agar kiranya nama-Mu yang ditinggikan, dipermuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Karena Tuhan yang selalu mengenal hati kita, Dia yang menerima kita sepenuhnya. Kita mau dekat kepada Dia, kita mau mengenal hatinya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan,
Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Karena Tuhan yang selalu beserta kita, Dia Allah Immanuel, Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Immanuel, Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. Setu sin jing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚受生，在本丢比拉多受驾受难，被钉有十字架，受死埋葬，地上天从死人中复活，升天。坐在神上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣光的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。祷祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们欺骗试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Abun Rahim, dan terima kasih kepada panitia ataupun Persekutuan Revival yang memberi saya kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Pada hari ini saya diberi tema yaitu mengenai jangan menyerah ya, atau never give up. Baik, sebelumnya mari kita mendengar sebelum kita mendengar firman Tuhan ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh kembali untuk bertemu di dalam ruangan online ini. Biarlah kami Bapa, walaupun berjauhan tempat, walaupun kami tidak bersetubuh di dalam satu tubuh, namun kami boleh melalui media online ini bersatu di dalam tubuh Kristus. Dan biarlah melalui firman-Mu sekali lagi mengingatkan, menyadarkan kami, dan senantiasa untuk bagaimana hidup di dalam Tuhan lebih lagi giat. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan pada saat ini dalam tangan-Mu, dan urapi hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada zaman sekarang ya, kita sering sekali mendengar kata-kata motivasi, yaitu jangan menyerah atau never give up ya, atau sering sekali kita di dalam menghadapi permasalahan, di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan ya, ataupun di dalam suatu usaha yang kita lakukan, maka kita sering mendapat motivasi dari teman-teman ataupun para motivator untuk menyuruh kita tidak menyerah ataupun never give up ya. Nah, kita tahu bahwa saya never give up ataupun perkataan jangan menyerah itu pernah disampaikan oleh seorang Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal, yaitu Winston Churchill, ya, yaitu Perdana Menteri yang pada masa Perang Dunia Kedua pada saat itu, ya, di mana Inggris sedang menghadapi pergumulan, dan ini di dalam pidatonya ya di hadapan mahasiswa ya, di mana saat itu sedang berhadapan di mana senjata kurang dan mereka tertekan oleh musuh. Maka mereka sebagai pemimpin perang, dia harus mempertahankan ya, tidak menyerahkan negaranya kepada musuh ya, itu dalam peperangan ya. Jadi sehingga ketika di dalam sebuah seminar motivasi ya kepada para mahasiswa, dia menyampaikan pidato yang tersingkat ya menurut mereka, yaitu menyebutkan never give up ataupun jangan menyerah. Nah, tentunya ini adalah perkataan yang sudah banyak memotivasi banyak orang di seluruh dunia. Ya, dan hari ini kita akan membahas tema ini ya dengan didasari dengan firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 12, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ya, yang benar di depan banyak saksi. Nah, namun kalau kita memegang kata ini ya, yang kita harus pertanyaan, apa sih yang harus kita pertahankan kadang-kadang ya. Kata never give up ataupun tidak menyerah itu baik ya, saya tidak katakan itu tidak baik dan sering saya pakai tentunya. Namun benarkah segala sesuatu harus dipertahankan ataupun tidak menyerah? Nah, saya ingin mengajak kita teman-teman untuk menonton ya sebuah cuplikan film yang mungkin kita sudah pernah menontonnya ya. Ini sudah gambar film dari The Kingdom of Heaven ya, di mana
pada masa latar belakang ya perang salib, yaitu ketika peperangan antara Saladin ya ataupun mewakili Muslim sedang menyerangi kota suci Yerusalem pada saat itu. Nah, ini latar belakang dari film tersebut ya. Dan ketika terjadi peperangan genting di mana di detik-detik terakhir ataupun film terakhir di mana kota Yerusalem akan diserahkan pada orang lain. Kita lihat sedikitnya, yaitu adalah kota Yerusalem, dan tembok Yerusalem itu sekitar 3 meter tebalnya. Namun di satu sisi ada kota tembok itu lemah, dan pasukan Muslim berhasil menembus dan menghancurkan bagian tembok, dan terjadilah pertempuran yang sangat mengerikan. Kedua tentara berdesak-desakan pintu ya, dan serangan pembunuhan mempertahankan sebuah kota ini yang akhirnya akan begitu banyak korban tentunya. Lalu pemimpin dari pasukan yang mengawal tembok Yerusalem ini, kota suci, They will ask for terms. They must ask for terms. Convert to Islam. Repent later. You've told me a lot about religion, Your Eminence. Sebuah keputusan harus diambil. Harus bagaimana? Berperang atau menyerah? Will you yield the city? Before I lose it, I will burn it to the ground. Your holy place is ours. Every last thing in Jerusalem that drives men mad. I wonder if it would not be better if you did. You will destroy it? Every stone. And every Christian knight you kill will take 10 Saracens with him. You will destroy your army here and never raise another. I swear to God that to take this city will be the end of you. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city. You offer terms, I ask none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Then under these terms, I surrender Jerusalem. Assalamu alaikum. Dan menyerahkan kota ini, And peace be with you. pada Saladin. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. I have surrendered Jerusalem. All will be safely escorted to the sea.
This is the kingdom of heaven. Let God do with it as he wills. Itulah sedikit cuplikan ya dari film The Kingdom of Heaven ya, di mana suatu hal yang kadang-kadang perlu kita menjadi pertimbangan ketika kita mendengar kata the never, jangan menyerah. Di sini kita lihat bahwasanya dia akhirnya menyerah ya, menyerahkan kota Yerusalem kepada ya Saladin ya, ataupun tentara Muslim pada saat itu ya. Karena memang pertimbangannya rumit pada saat itu ya. Namun ini menurut saya keputusan yang sangat-sangat bijak yang dilakukan. Untuk itu kadang-kadang kita perlu memikirkan kembali apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus layak dipertahankan dan tidak dilayak pertimbangkan. Kadang-kadang kita untuk mendengar kata tidak menyerah ini ya, kita perlu memahaminya. Nah, untuk film kedua ya, ataupun tapi ini tidak ada cuplikan film karena terlalu panjang ya. Tapi ini adalah sebuah film juga, yaitu The Silent. Ya, saya tidak tahu apakah kita pernah menontonnya atau belum ya. Namun film ini menceritakan bahwasanya dua misionaris Katolik yang sedang pergi ke Jepang untuk menginjili ya. Ini di Jepang ya. Jadi karena mereka berdua mempunyai mentor ataupun seorang pendahulunya atau guru mereka yang hilang ya, sesudah jadi misionaris lalu hilang. Tidak ada kabar berita kembali ke negara. Untuk itu mereka bertekad berdua misionaris kembali ke Jepang untuk mengabarkan Injil dengan iman yang teguh, dengan pengorbanan, lalu mereka masuk ke Jepang. Dan kita tahu untuk menginjili Jepang itu tidak mudah. Ya, mereka rakyat-rakyat yang sudah percaya dipaksa ya untuk menyerahkan ataupun memungkiri iman mereka, yaitu dengan menginjak lambang gereja ataupun mengaku tidak percaya kepada Yesus dengan siksaan-siksaan yang sangat berat ya. Ini salah satu gambar atau cuplikannya sedikit, yaitu mereka diikat di kayu salib di laut lalu menunggu air pasang ya, sedangkan misionaris ini ditangkap untuk melihat ya, dilihat jemaatnya untuk disiksa demikian. Ya, jadi air laut yang naik sampai perlahan-lahan kena mulut dan menutup atau menenggelamkan para jemaat ataupun orang-orang sudah percaya. Jadi siksaan yang sangat mengerikan, saya mau katakan. Bukan siksaan demikian saja ya, bahkan nanti temannya ditangkap juga disiksa sampai mati. Dan bahkan ketika dibawa di camp ya, camp penyiksaan ya, orang Jepang dia tidak menyiksa misionaris ini ya, tapi di hadapan misionaris ini, orang-orang percaya Kristen itu disiksa dan di depan Kristen yang lainnya. Sehingga kalau kamu tidak menyerah, maka orang-orang Kristen yang lainnya itu akan disiksa ya, dengan cara yaitu terbalik salib, lalu dilukai sedikit, darahnya pelan-pelan netes ya, mati pelan-pelan. Dan ini adalah suatu pemandangan yang sangat-sangat mengerikan ya, antara mempertahankan atau menyerah. Nah, di dalam film ini ya, suatu perenungan yang sangat-sangat ya, sesudah saya menonton film ini ya, suatu perenungan iman yang sangat mendalam buat saya pribadi ya. Sebuah iman yang apakah saya sendiri punya iman demikian ketika kita mengatakan ikut Kristus atau percaya pada Yesus. Untuk waktu kita tidak ada masalah, mungkin kita mengatakan, oh saya beriman, ya. Saya tidak akan menyerah, saya akan ikut Kristus sampai mati. Namun ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi, ya orang-orang yang dekat kita itu tersisa, dan kita tidak mampu berbuat apa-apa, padahal kita bisa menolong mereka dengan cara, kalau kita ya, dengan penyiksaan demikian, yaitu ketika hamba Tuhan ini mengaku bahwasannya tidak ada Kristus, maka orang-orang yang disiksa tadi dilepas. Nah, ini sebuah pilihan yang sangat dilematis ya. Mempertahankan iman, jemaat disiksa sampai mati. Menyangkal iman, jemaat dilepas. Namun, iman-iman orang yang sekeliling menonton bagaimana?
Nah, inilah film yang menurut saya sangat bagus sekali untuk ditonton orang Kristen, ya. Sangat layak dinonton, menantang iman kita kembali. Dan memang pada akhir cerita, ya, ketika di bawah suatu pemikiran dan akhirnya dia ketemu dengan guru yang dia cari, ternyata guru mereka juga akhirnya sudah menyangkal iman mereka. Dan dia sendiri, ya, di dalam film itu juga akhirnya menyangkal iman, ya, melepaskan iman dan malah masuk ke dalam agama yang dianut orang Jepang, bahkan turut mengajarkan di dalamnya, ya, atau menjadi imam dari ajaran agama Jepang itu. Nah, memang di dalam akhir film, ya, kita ada sebuah cuplikan yang memang tanda tanya ya nanti, ya, bahwasanya istri nanti dari aktor ini akan menyisipkan sebuah salib di tangannya yang menjadi tanda tanya apakah imannya diperhitungkan, ya. Jadi ini film yang sangat layak ditonton, saya katakan. Nah, namun dalam film ini kita kembali bertanya antara tadi dua film tadi, ya. Tadi di mana orang ini melepaskan menyerah, ya, menyerahkan. Film pertama itu The Kingdom of Heaven, ya, juga layak dinonton. Di mana dia melepaskan dengan bertanya sesungguhnya, ya, apakah kota Yerusalem ini? Akhirnya dia menyerah, ya, sebuah keputusan menurut saya yang bijak. Namun dalam film kedua ini dia menyerah antara iman dan pergumulan, ya, ataupun sebuah kesaksian. Bersaksi terus beriman untuk orang-orang yang menyangkal ataupun menyiksa, atau untuk menyelamatkan orang yang sudah beriman namun harus mati. Nah, memang keputusan, menurut saya keputusan ini sulit, ya. Kita tidak bisa menghakimi hal demikian. Mungkin kita dihadapi, ya. Saya kalau dihadapi dengan kondisi demikian, bisa-bisa juga kita akan menyangkal iman kita, ya. Karena ini memang suatu hal yang rumit. Tapi di dalam pandangan saya memang tentunya ini adalah penyangkalan iman yang tidak harusnya menyerah, ya. Nah, pandangan film tadi memang pertama adalah memang kadang-kadang kita harus menyerah. Dan film kedua yang The Silent ini, ya, kita tidak harus menyerah. Dan kita mempunyai film ketiga, ya, yang kita tahu ini adalah suatu film pasti sebelum saya sebut namanya kalian sudah tahu, ya, yaitu tentang di mana Yesus detik-detik terakhir di Taman Getsemani, yaitu ketika akan menghadapi kayu salib. Lalu Yesus berdoa, ya, 3 kali berdoa agar Bapa, ya, menyingkirkan cawan itu daripadanya, ya, cawan pahit itu. 3 kali. Namun ingat, di dalam sepertinya mau menyerah dan tidak mampu lagi, akhirnya Yesus tidak menyerah, namun dia berserah. Ya, dia berserah dan akhirnya berjalan terus, ya, kita tahu ini pasti kita sudah mengetahui, ya, berjalan terus tidak menyerah dan naik ke kayu salib. Nah, dari ketiga gambaran, ya, film ini ataupun cuplikan-cuplikan ini, tentunya kita harus belajar sesuatu. Ya, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, never give up atau jangan menyerah. Di dalam kehidupan ini kita tentunya menghadapi banyak pergumulan, mempunyai tantangan, namun di dalam ketika mau mengambil keputusan, ya, baik di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, ya, dan banyak hal, ya, pergumulan hidup ini, tentunya kita selalu mengambil keputusan antara menyerah atau tidak. Kalau menyerah bagaimana? Kalau tidak menyerah bagaimana? Apa yang menjadi dasar-dasar kita untuk tidak menyerah dan dasar untuk menyerah? Nah, dan untuk itu kita akan melihat kembali firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 12 tadi, ya, di mana Rasul Paulus memberi tips ataupun sebuah cara mengambil keputusan untuk tidak menyerah, ya, agar kita jangan tidak menyerah namun menjadi merugikan, ya, seperti tadi kalau The Kingdom of Heaven, kalau dia tidak menyerahkan kota itu, maka kemungkinan besar, ya, kota, anak-anak, perempuan, semuanya akan dimusnahkan. Tinggallah tembok dan puing-puing, ya, musnah semuanya. Memang tidak diserahkan kota, ya, perang terus. Maka mungkin menghancurkan kota, hancur semua menjadi puing-puing, tapi mati semua. Ya, jadi sedangkan pendetanya, ya, kita lihat,
wah kalau begitu kita akan masuk Muslim dan sebagainya, ya. Namun dia mengambil keputusan itu. Nah, untuk itu kita perlu ya, untuk ada hal kadang-kadang saya rasa perlu menyerah, ya. Nah, di dalam 1 Timotius tentunya, di mana Rasulullah katakan bertandinglah, yaitu berjuang ya atau berperang ya di dalam iman ini dengan iman yang benar. Nah, jadi Paulus mengatakan dengan iman yang benar, yaitu kebenaran. Iman yang benar adalah iman yang didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan apa? Takut akan Tuhan. Kadang-kadang di dalam mengambil keputusan untuk tidak menyerah, kita perlu dasar. Kita perlu pegangan. Yaitu jangan iman kita adalah iman yang istilahnya iman yang konyol ya. Kita tahu ya di dalam COVID ini, sekali lagi saya mau katakan, orang yang mengatakan, oh saya beriman. Orang Kristen tidak akan dijangkit oleh virus. Tidak usah pakai masker. Wah, kita akan tetap beribadah. Dan akhirnya, ya pendeta-pendeta demikian banyak yang mati akhirnya ya. Nah, itu namanya iman yang konyol ya, iman yang tidak didasari pengetahuan. Ya, dan tidak didasari dengan takut akan Tuhan. Jadi kita kadang-kadang harus punya iman yang benar di sini Paulus katakan. Bukanlah sekedar iman, ya, tapi iman yang benar. Iman yang sungguh-sungguh memahami rancangan Tuhan di balik segala sesuatunya terjadi. Karena setiap masalah terjadi, pasti ada rancangan Tuhan di dalamnya. Walaupun itu kelihatannya jelek di mata manusia, ataupun di dalam baik. Semuanya ada. Dan permasalahannya bagaimana kita memahaminya. Jadi kita tidak hanya bisa mendengar saja kata-kata orang, lalu wah kita maju terus. Tidak bisa. Kita perlu belajar. Ya, belajar mengetahui. Pertama-tama belajar dan memahami. Sambil belajar takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, maka akan ada hikmat di dalam mengambil keputusan. Inilah yang pertama, ya, yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Lalu kedua, yaitu dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, jadi untuk tidak menyerah, ya kita pertama harus punya iman benar, dan tentu sesudah punya iman demikian, kita perlu mengambil action, ya, tindakan, yaitu berebut, melakukan, ya, atau dengan kata kita perlu mempertahankan untuk hidup yang kekal. Ya, jadi kita harus mengetahui di dalam udah beriman kita harus mempertahankan apa yang kita pertahankan. Jadi kita bukan mempertahankan sebuah kota, sebuah hal yang mati atau dunia ini. Ya, sering sekali kita salah percaya akan kebenaran, namun kita tetap memegang dunia ini dengan kuat, tidak mau melepaskannya. Sehingga gara-gara dunia ini kita sering pertengkaran. Ya, kita kadang melihat ya, bahkan mungkin kita yang tahu ya sejarah gereja kita bagaimana ya untuk mempertahankan harta kadang-kadang. Ya, untuk mempertahankan posisi kadang-kadang. Maka terjadilah perebutan yang kelihatannya menyedihkan sekali. Ya, kadang-kadang kita tahu apa yang kita rebut itu, apa yang kita pertahankan. Karena ketika kita bertahan, tidak menyerah, dengan kata lain akan terjadi adalah gesekan. Ya, sebuah tarik-menarik. Begitu engkau bertahan, maka pasti ada orang yang kenapa harus bertahan? Ya, karena ada orang yang menarik kita. Orang atau mendorong kita. Untuk itu harus bertahan. Namun apa yang kita pertahankan? Apakah bernilai kekal? Nah, inilah poin kedua yang Rasul Paulus berikan pada kita ataupun pada Timothy. Yang kita pertahankan itu yang harus bernilai kekal. Jadi pengetahuan takut akan Tuhan itu memikirkan saat ini saya mempertahankan ini untuk nilai kekal atau nilai sementara. Apalagi ketika hal-hal yang kita hadapi itu sudah bertentangan dengan Tuhan. Dan Tuhan justru bukan manusia menghalangi kita kadang-kadang. Tapi Tuhan yang beri halangan. Tapi kita lawan terus. Terakhir yang kita lawan, yang kita pertahankan bukan orang, bukan dunia, tapi Allah sendiri yang kita lawan. Ya, jadi kita harus cukup
berhikmat, dan cukup memahami sesungguhnya apa yang kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Saya punya pengalaman demikian. Ya. Tahun lalu, karena saya dari kepala sekolah di sini, ya, dan kita tahu ya sebagai guru kepala sekolah ke depan itu tidak mudah, saya mau katakan, karena Menteri Pendidikan ya ataupun bagian pendidikan terus mendorong orang yang nanti bekerja di dunia pendidikan itu harus wajib mempunyai titel yang sama ataupun sesuai. Ya, jadi misalnya guru SD itu ada SPD ya. Secara pendidikan bukan saja itu, SD lagi ditambah ya. Sedangkan saya jadi kepala sekolah di sini ya. Di sini saya sebagai kepala sekolah dan titel saya hamba Tuhan. Ya, jadi tahun lalu ada kesempatan pemerintah membuka UT namanya ya. Kita tahu ya universitas terbuka yaitu online. Apalagi sekarang masa kesempatan yang baik. Kenapa? Karena kuliah melalui Zoom, ya melalui online. Itu sangat kesempatan ya. Wah, saya sangat senang sekali karena saya berpikir saya boleh sambil melayani, sambil boleh jadi kepala sekolah, sambil kuliah untuk mendapatkan sebuah ya tambahan supaya mendukung pelayanan dong ya. Alasan saya ya mendukung pelayanan karena pelayanan di sekolah. Lalu saya mendaftar online. Wah, puji Tuhan, diterima. Ya, puji Tuhan diterima dan dapatlah saya nomor karena pendaftaran melalui online ya, nomor mahasiswa dan sebagainya. Namun sesudah terdaftar, kami disuruh untuk mengupload data-data pribadi, ya, data-data nama, terus SK bekerja, berapa tahun jadi guru dan sebagainya ya. Karena kalau saya yang berkepala sekolah sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun ya, karena saya sudah 6 tahun, sudah lebih dari 5 tahun itu mendapat kesempatan kuliah hanya 3 semester, sudah boleh dapat gelar ya. Wah, ini menjadi sukacita yang sangat, menurut saya itu hal yang indah, bagus. Lalu saya urus ya, lalu diupload lah ijazah, upload lah semua yang dibutuhkan saya upload. Sudah diupload, datanglah bahwasanya keterangan bahwasanya ijazah saya itu tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak ada legalisir ya. Saya fotokopi asli lalu kirim. Ya, tapi tidak ada legalisir. Nah, karena kenapa? Saya tamatan Malaysia. Jadi di Malaysia tidak ada istilah namanya legalisir dan sebagainya ya. Mereka ya pokoknya sudah ada ijazah fotokopi udah asli toh, tapi Indonesia ya punya prosedur yang cukup unik ya, harus legalisir atau stempel tanda tangan asli lagi. Wah, saya pikir bagaimana ini? Kalau tidak ada nggak bisa masuk. Saya akhirnya oke lah kalau demikian ya. Untuk surat-surat yang izin dari yayasan semua sudah saya dapat walaupun sulit ya, saya sudah dapat semua. Saya pikir ya ini legalisir, tapi di Malaysia bagaimana? Pintu tertutup karena nggak bisa ke Malaysia. Lalu kirim surat nggak lama. Oh lah, saya pikir teman-teman saya di Malaysia bantu ya, saya kirim ijazah saya ke Malaysia untuk bantu. Wah, ternyata legalisir di Malaysia tidak mudah. Ya, saya harus bayar ya 100 ringgit ya untuk legalisir sebuah ijazah, saya harus bayar 100 ringgit. Baik, saya bayar, kirim balik, saya upload balik ya, dan wah banyak surat-surat ya yang harus ditandatangan, bahkan ya dari Yayasan Medan harus tanda tangan, pokoknya rumit deh. Sudah saya upload kembali. Wah, puji Tuhan, saya pikir sudah selesai. Tidaklah hampir sudah sampai menunggu pembayaran, tiba-tiba dianggap saya juga tidak bisa terima. Loh, saya terkejut. Ada apa lagi sih? Saya sudah berusaha setengah mati. Tiba-tiba dikatakan bahwasanya ijazah saya itu walaupun sudah dilegalisir, ternyata itu adalah ijazah luar negeri. Jadi perlu ada istilahnya penerimaan atau persamaan istilah di sini ya. Untuk penyamaan ijazah di Indonesia dengan catatan harus pengakuan dari Menteri Pendidikan. Waduh, saya pikir ini lebih rumit lagi. Lalu di tengah jalan saya sudah tahu ini sudah sulit saya dapatkan dan saya berdoa terus. Dan saya akhirnya berdiam diri dan berdoa, Tuhan, memang kalau bukan itu, ya memang dalam hati saya ini seharusnya untuk dukung pelayanan. Ya, tapi dalam satu sisi saya lihat rumitnya ke sana, akhirnya saya memilih diam terakhir. Ya, saya tidak menyerah. Ya, saya tidak menyerah. Ya, saya pikir mau tetap lanjutkan, tapi saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, kamu yang urus sendiri.
kalau memang saya diizinkan ya saya ikuti. Memang akhirnya keputusan terakhir ya, saya tidak jadi kuliah ya. Saya tidak jadi kuliah, tapi malah istri saya yang ikut ya, karena dia juga harus jadi kepala sekolah di sini. Namun sesudah berapa lama, ini sudah setahun ya, dan saya bersyukur semuanya untuk Tuhan itu. Ya, kenapa saya bersyukur? Saya mau katakan, ternyata sesudah mulai kuliah itu dilakukan Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu, tugas yang begitu banyak. Minggu pagi harus ikuti sampai jam 3 ya. Bayangkan kalau saya jadi ikut kuliah, bagaimana pelayanan saya setiap minggu ini? Jadi kadang-kadang hidup ini, walaupun kelihatannya itu sesuai dalam pikiran kita, sesuai rencana Tuhan. Ya, namun kadang-kadang kita perlu menyerah. Bukan berserah ya, bukan menyerah, tapi berserah. Seperti Yesus ketika tidak ada jalan keluar. Ya, memang kita tidak menyerah, tapi kita perlu menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada yang mampu memberi hidup kekal atau kehidupan roh kita. Dan yang terakhir, ya tujuan apa? Ya jadi yang benar-benar ya itulah kita dipanggil ya. Kita dipanggil untuk menghadapi hal yang demikian, yaitu supaya kita boleh menjadi saksi ya yang benar di depan banyak orang. Itulah yang harus menjadi pondasi kita, dasar kita untuk tidak menyerah, yaitu menjadi saksi di depan orang banyak dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita mempertahankan sesuatu atau mempertahankan iman kita, kita harus pikirkan baik. Apakah pekerjaan ini, apakah keputusan ini adalah keputusan saya benar-benar percaya Tuhan mampu dan bisa menolong saya? Dan apakah kalau saya pertahankan ini sungguh-sungguh bernilai kekal? Dan kalau saya pertahankan terus, apakah memuliakan Tuhan? Atau hanya memuliakan saya? Atau saya nanti hanya bisa berbangga diri saja? Kalau tidak, kadang-kadang kita perlu berserah. Ya, seperti film pertama tadi. Kalau ini adalah kota milik Tuhan, biarlah Tuhan yang sendiri mempertahankannya. Berserah. Bukan berarti menyerah ya. Berserah melihat bagaimana rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita jangan pernah menyerah. Khususnya dalam iman kita ketika kita melakukan sesuatu. Ya, karena kalau kita berserah, mungkin kita tidak akan melakukan lagi. Trauma. Tapi kalau kita sudah berserah, kita akan melihat Tuhan bagaimana bekerja. Dan untuk kedepannya kita akan semakin yakin untuk maju terus, melakukan sesuatu lagi yang lebih besar di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kita akan semakin hari, semakin dipakai oleh Tuhan di dalam prinsip kita ketika kita mampu melakukan prinsip-prinsip kehidupan ini. Untuk itu, teman-teman sekalian, jangan pernah menyerah. Namun, ketika menghadapi suatu hal yang kita tidak mampu lagi, ingatlah, berserah. Maka kita akan melihat segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Karena ada Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami kembali diingatkan bagaimana hidup harus sungguh-sungguh berserah kepadamu. Agar kami tidak menyerah, khususnya di dalam perjalanan iman ini. Karena kami tahu, di dalam perjalanan iman ini, sering sekali kami menghadapi kendala-kendala, pergumulan-pergumulan hidup yang membuat kami terpojok dan tidak mampu melakukan apa-apa. Kadang-kadang kami harus mempertahankannya. Tapi ketika kami terus mempertahankannya, kami bisa lelah, kami hampir menyerah. Kami Tuhan, saat-saat demikian Bapa, ajarlah kami untuk berserah. Karena itu Bapa, selidikilah iman kami dengan baik. Agar kami boleh mempunyai iman yang teguh padamu. Dan ajari kami Bapa, supaya kami boleh melihat nilai-nilai kekekalan di dalam keputusan-keputusan kami sendiri. Dan ajari kami Bapa, terus menjadi alat-Mu, menjadi alat kemuliaan dan kesaksian bagi banyak orang dan orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi itu senantiasa memberkati setiap kita di dalam setiap kebutuhan kita di dalam dunia ini. Dan kiranya kasih sayang Yesus Kristus itu senantiasa menyertai kita, sehingga kita boleh senantiasa untuk mengasihi sama kita. Dan kiranya Roh Kudus, Roh yang membimbing dan menuntun kita untuk terus bertahan di dalam peperangan iman dalam hidup ini, dan senantiasa menjadi saksi dan boleh menjadi alat kemuliaan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am awake, Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am awake, Lord, have your ways in me. Yes, Lord, I give you my heart. I honor you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am awake, Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have